Undur-undur adalah hewan dengan pengalaman metamorfosis yang sempurna, yang diawali dengan telur, larva, kepompong, dan dewasa. Asal mula kehidupan undur-undur berawal ketika sepasang undur-undur jantan dan betina melakukan perkawinan. Hal ini terjadi ketika undur-undur jantan dan betina sama-sama hinggap di pohon. Kemudian proses populasi pun dimulai dengan cara saling melekatkan ujung abdomennya. Proses ini berlangsung selama 2 jam. Selanjutnya, undur-undur betina yang telah dibuahi akan pergi mencari tempat untuk bertelur. Fase pertama kehidupan undur-undur pun dimulai saat betina meletakkan telur-telurnya dengan cara mengetuk-ngetukkan abdomennya ke dalam tanah, sehingga telur undur-undur pun keluar dari abdomen betina tersebut. Dalam sekali bertelur, undur-undur betina bisa menghasilkan hingga 20 butir telur. Agar telur-telur tetap dalam kondisi baik, undur-undur betina akan memilih pasir yang bersuhu hangat. Kemudian telur undur-undur akan menetas menjadi larva yang bertubuh gempal, pipih berkaki 6, dan memiliki sepasang taring panjang di kepalanya. Dan ini merupakan fase kedua dari rangkaian kehidupan undur-undur. Pada fase ini, undur-undur mendapat julukan ant lion yang secara harfiah diartikan sebagai semut singa. Sebagian orang mengenal undur-undur hanya dalam fase ini, sementara ini baru menginjak tahap kedua dari seluruh fase kehidupan undur-undur. Penyematan nama undur-undur bermula dari fase ini, dikarenakan kebiasaan larvanya yang berjalan mundur ketika menggali sarang jebakan pada tanah. Sarang jebakan ini dibuat undur-undur dengan cara menggerakkan tubuhnya menyerupai pergerakan mata bor. Mereka mulai menggali dengan gerakan spiral hingga akhirnya membentuk sarang jebakan berbentuk seperti corong. Larva undur-undur terkenal sebagai pemangsa yang sangat ganas karena ia memakan hampir segala jenis arthropoda kecil. Mereka berburu secara pasif menggunakan sarang jebakan yang mereka buat dan bersembunyi di dalamnya sambil menunggu mangsa yang datang dan terperosok masuk. Larva undur-undur akan dengan sigap melempari mangsanya dengan butiran pasir ketika sang mangsa berusaha meloloskan diri, sehingga mangsa tersebut akan kembali tergelincir dan masuk ke dalam sarang jebakan undur-undur. Larva undur-undur dapat mengetahui kehadiran calon mangsanya melalui getaran yang ditimbulkan oleh pergerakan mangsanya. Senjata yang dimiliki oleh larva undur-undur berupa sepasang rahang tajam yang pada ujungnya terdapat lubang. Sepasang rahang tajam ini digunakan untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsanya. Setelah mangsanya tertangkap, larva undur-undur akan menghisap cairan tubuh mangsanya sebagai makanan. Fakta unik lain dari larva undur-undur adalah bahwa mereka tidak memiliki anus, sehingga sisa metabolisme akan tetap tersimpan di dalam tubuh dan kemudian dikeluarkan saat mereka sudah menjadi undur-undur dewasa. Fase selanjutnya dalam kehidupan undur-undur adalah fase kepompong. Kepompong undur-undur berupa kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar abdomennya. Kepompong ini biasanya terletak beberapa sentimeter di dalam tanah. Dalam waktu sekitar 1 bulan terjadi perubahan pada fase kepompong ini, sehingga pada akhirnya kepompong undur-undur berubah bentuk menjadi undur-undur dewasa. Setelah keluar dari kepompong, undur-undur dewasa akan menunggu beberapa saat hingga sayapnya mengering, sebelum pada akhirnya mereka terbang untuk mencari pasangan. Usia kehidupan undur-undur dewasa rata-rata berkisar sekitar 20 hingga 25 hari. Namun demikian, ada sebagian dari mereka yang dapat hidup hingga 45 hari. Undur-undur dewasa jarang sekali terlihat di alam bebas, terutama di siang hari, karena mereka baru aktif di sore hari dan tampak bergerombol pada malam hari saat sedang mencari pasangan.
Makanan undur-undur dewasa lebih bervariasi. Sebagian spesies hidup dengan memakan nektar bunga dan sebagian lagi memakan arthropoda kecil, sama halnya ketika mereka masih menjadi larva. Kadangkala undur-undur dewasa dianggap sebagai gangguan bagi manusia. Karena jika ia hingga pada seseorang, mereka bisa memberikan gigitan yang cukup menyakitkan meskipun tidak sampai membahayakan.